Hai, welcome to New Trading Journey. Aduh, bukunya mau jatuh. Untuk video yang kali ini, aku mau membahas novel Nawila berikutnya. Yang pertama itu kan udah aku bahas di video sebelumnya. Entah mungkin ini video bakalan aku lanjut langsung setelah Nawila, atau mungkin setelah Nawila yang pertama itu aku bakalan bikin review buku-buku yang sebelumnya udah aku selesaikan atau enggak, aku juga nggak yakin. Tapi yang ini, pokoknya ini adalah reviewku tentang novel Nawila yang nomor 2, yang judulnya Nawila dan Rumah Dalam Gang. Ini adalah lanjutan dari novel Nawila yang pertama yang udah aku bahas sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya, Nawila yang pertama yang covernya warna merah hati, itu menceritakan kisah Nawila ketika Nawila itu masih kecil, belum sekolah, pokoknya mungkin sekitar umur 4-5 tahunan, dan dia itu masih sering bermain-main di sekitar rumah dan belajar dari orang-orang yang ada di sekitarnya, belum benar-benar belajar di sekolah. Terus sampai di akhir novel yang pertama itu kan Nawila udah mulai masuk ke sekolah yang namanya sekolah TK Juwita. Nah, itu endingnya di situ. Dan untuk novel yang ini melanjutkan kisah Nawila ketika Nawila ini mulai di sekolah, yaitu di TK Juwita. Sejauh yang aku baca sih seperti itu. Aku juga nggak tahu, mungkin nanti endingnya bakalan Nawila ini bakalan masuk SD. Aku nggak tahu juga ya. Itu dugaanku aja. Jadi yang aku rasakan sejauh ini, kan aku bacanya itu udah hampir setengah, belum ada setengah tapi sedikit lagi setengah. Yang aku rasakan adalah untuk novel yang pertama itu komenku yang aku rasakan perbedaannya dari novel yang pertama dan kedua. Kalau yang novel yang pertama itu kan memang menceritakan kisah Nawila ketika Nawila itu masih lebih kecil lagi. Dan karena novelnya itu ditulis berdasarkan perspektifnya anak kecil, yaitu Nawila, aku ngerasa kalau di novel yang pertama itu tulisannya itu lebih sederhana, lebih simple, terus tiap babnya itu juga lebih singkat-singkat gitu loh ceritanya. Kayak tiap bab itu cuma ada sekitar 1-2 halaman, if I'm not mistaken. Terus juga ada ilustrasinya tiap bab. Ya, kalau novel yang kedua ini aku ngerasanya kalau di novel yang ini tiap babnya itu jadi agak lebih panjang. Ada yang sampai 4 halaman kalau nggak salah. Pokoknya lebih panjang-panjang daripada yang novel yang pertama. Memang ada beberapa yang babnya itu lebih singkat, tapi sebagian besar aku ngerasanya lebih panjang. Dan aku ngerasa mungkin ini memang mengikuti perkembangan dari Nawila sendiri, karena Nawila di sini kan jadi lebih besar, jadi tulisannya akhirnya jadi lebih panjang, dan isi pikiran dari Nawila, bagaimana dia berinteraksi sama orang, cara dia menanggapi segala sesuatu itu jadi sedikit lebih kompleks daripada yang pertama, makanya tulisannya juga jadi lebih panjang. Aku rasa seperti itu sih. Mungkin itu perasaanku aja, atau mungkin memang seperti itu yang diinginkan oleh si penulis, yaitu Reda Gaudiamo. Dan aku baru tahu, kan aku penasaran kan sama penulisnya ini. Terus akhirnya aku kan googling nama Reda Gaudiamo. Dan ketika aku search, itu kan muncul foto beliau, foto si penulis. Dan aku baru tahu kalau si penulis ini adalah seseorang yang sebenarnya udah pernah aku tahu sebelumnya. Tapi emang aku belum benar-benar memperhatikan beliau gitu loh. Aku pernah tahu beliau itu di sebuah reels ketika beliau ini kayak memberikan wejangan, kayak sedang memberikan wejangan kepada anaknya, kepada si penonton yang dianggap sebagai anaknya, bahwa hidup ini harus dijalani. Pokoknya beliau ini kayak memberikan petuah-petuah yang bagiku waktu itu ketika aku nonton pertama itu adem banget gitu. Kayak, oh, ibu ini begitu sabar, cara menyampaikannya itu begitu halus, terus kayak hangat gitu loh, pilihan katanya dan cara beliau menyampaikannya itu begitu hangat. Terus waktu aku kemarin ngeliat di Google kalau itu adalah beliau, aku langsung search IG-nya, karena sebelumnya aku belum pernah follow IG-nya. Dan untuk pertama kalinya dulu aku lihat videonya beliau itu di Reels IG. Terus akhirnya aku menemukan bahwa beliau itu adalah seorang musisi, seorang seniman, dan juga seorang penulis yang memang konten-kontennya itu hangat, lembut, seseorang yang benar-benar seperti ibu yang penuh kasih gitu loh. Oh, jadi aku jadi merasa cocok sih memang kalau kepribadiannya Ibu Reda Gaudiamo itu untuk menulis novel-novelnya seperti Nawila ini benar-benar cocok sih, karena memang Nawila ini ceritanya kayak hangat, kayak bertutur kata itu pilihannya baik dan cocok untuk dibaca oleh semua umur,
mulai dari anak kecil sampai orang dewasa juga bisa membaca ini dan kayak bisa mendapatkan sisi-sisi positif, perasaan-perasaan hangat dari membaca novel ini. Jadi seperti itu aja sih. Kalau kalian penasaran sama si penulisnya, Reda Gaudiamo, search aja di IG. Namanya sama kok, Reda Gaudiamo, dan itu kalian bisa nonton beberapa reelsnya beliau ketika beliau itu sedang berbicara. Itu kayak cara beliau berbicara itu kayak menghangatkan hati sekali, terutama untuk orang-orang yang sedang merasa gundah gulana, merasa sedih, merasa stres dalam hidupnya. Tonton aja, itu kontennya kayak memeluk kita secara virtually, memelukku. Untukku sih seperti itu. Terus juga komenku untuk novel yang ini, ketika aku membaca novel ini, selainnya aku ngerasa ada sedikit perbedaan antara novel yang pertama dan kedua, ketika aku membaca yang ini, ada beberapa bagian yang aku ngerasa bahwa Nawila itu seperti aku gitu loh. Ya, beberapa bagiannya itu mulai dari yang pertama sih, memang aku ngerasa kalau dulu aku kecil juga pernah main-main seperti itu. Dulu aku kecil itu juga pernah melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh Nawila. Karena memang itu ceritanya benar-benar membuatku jadi kayak bernostalgia lagi dengan masa kecilku. Terus kalau yang di novel ini, kalau yang pertama itu kan lebih kayak main-mainnya sama tetangga kayak gitu. Untuk yang ini aku juga bernostalgia ke masa kecilku dulu ketika aku mulai sekolah dan belajar membaca. Nah, bila di sini dia itu kan sudah bisa membaca sebelum dia sekolah. Terus ketika dia sekolah, dia itu suka banget kalau gurunya ini membacakan cerita kepadanya. Terus juga kalau dia sedang bosan sama kegiatan sekolah lainnya, ketika teman-temannya itu masih menggambar, masih mewarnai, dan dia sudah selesai, dia itu sama gurunya itu diberi waktu untuk membaca dan memilih sendiri buku bacaan apa yang dia inginkan, yang diambil dari kayak perpustakaan kecil di sekolah. Dan bagian dimana dia mencari buku di perpustakaan kecil sekolah dan bagaimana dia itu excited sama perpustakaan, sama buku-buku koleksi di sekolah itu, aku jadi ingat ketika aku kecil dulu, ketika aku sekolah dulu, ketika aku masih SD. Waktu itu aku dari kecil, dari aku SD, dari kelas 1 itu aku udah bener-bener kayak ketagihan membaca. Pada awalnya aku membaca itu karena memang aku belajar membaca. Tapi pada akhirnya setelah aku berusaha keras untuk mengikuti teman-temanku yang waktu itu udah bisa membaca sedangkan aku belum, aku kan kayak berusaha mengejar ketertinggalan itu kan. Nah, dari usaha kerasku itu untuk membaca, untuk belajar, pada akhirnya aku malah jadi ketagihan membaca. Dan waktu itu sekolahku juga punya perpustakaan kecil, dimana di perpustakaan itu meskipun buku-bukunya adalah buku-buku tua, karena sekolahku juga bukan sekolah yang besar ya, sekolah negeri di desa, itu perpustakaannya adalah perpustakaan kecil, tapi aku begitu suka banget datang ke perpus tiap istirahat atau jam kosong atau kapanpun aku bisa masuk ke perpus. Aku cari-cari buku apapun yang bisa aku baca, entah aku paham atau enggak, itu aku suka banget membaca. Dan itu seperti Nawila yang benar-benar suka membaca. Dan dia itu kalau udah membaca dia bisa lupa waktu gitu loh. Aku jadi kayak, oh, Nawila ini kayak aku dulu kecil gitu loh, suka banget membaca, suka banget menghabiskan waktu sendirian untuk membaca kayak gitu. Aku jadi kayak kayak merindukan masa kecilku dulu. Jadi sekian gitu aja karena aku belum selesai. Ini review awalnya aja udah cukup panjang, jadi aku mau lanjut membaca ini lagi. Aku mau lanjut baca karena tinggal agak banyak sih sebenarnya, cuman aku berencana untuk menyelesaikannya hari ini. Terus besok itu mumpung hari Sabtu, jadi aku bisa ke perpus dan menghabiskan cukup banyak waktu di luar rumah karena nggak ada kegiatan yang lain kayaknya sih. Jadi aku mau lanjut baca. BTW ini aku dari kemarin itu sebenarnya nambahku dikit banget sih. Ini udah setengah lebih sebenarnya. Kemarin itu waktu aku bikin update yang terakhir itu kan kemarin siang, itu aku baca belum ada setengah, hampir setengah. Jadi ini baru nambah beberapa halaman ya, kayak gitu. Jadi aku mau lanjut baca karena ini udah sore, jadi aku lagi bersantai minum es dulu karena aku cukup gerah hari ini ya. Jadi ada satu hal tambahan yang sebenarnya aku udah mau bilang kemarin waktu aku bikin review awalnya, cuman aku lupa
Dan sebelum aku lupa lagi, sebelum aku bikin review terakhir, terus habis itu yang bagian ini aku lupa, jadi aku mau bilang aja sekarang sekalian. Jadi Ibu Reda Gaudiamo atau si penulis dari novel Nawila 1, 2, dan 3, itu beliau adalah seseorang yang tak lahir di sekitaran tahun 60-an. Terus berdasarkan biografinya, beliau itu adalah seseorang yang ada half Chinese gitu loh. Dan di novel ini diceritakan bahwa Nawila itu adalah seorang anak yang ayahnya adalah keturunan Tionghoa dan ibunya itu adalah orang Indonesia. Terus selain itu, ketika aku membaca biografinya lebih banyak lagi, aku menemukan bahwa nama dari ibunya Ibu Reda Gaudiamo itu adalah Ibu Mari, dan Ibu Mari ini digunakan juga sebagai nama dari ibu dari Nawila. Jadi aku berpikir bahwa karena kecocokan dari umur, tahun lahirnya Nawila, terus juga background story-nya dari Ibu Reda Gaudiamo, jadi aku berpikiran bahwa novel Nawila ini sedikit banyak itu mengambil kisah dari masa kecil Ibu Reda Gaudiamo yang lucu banget sih ceritanya, gemes-gemes gitu loh. Terus juga diceritakan bahwa Nawila di sini adalah seorang anak yang begitu cerdas, yang dia itu suka banget membaca dan dia itu juga suka menyanyi. Dan kalau kalian lihat konten-kontennya Ibu Reda Gaudiamo itu juga adalah, selain sebagai seorang penulis, dia itu adalah seorang musisi yang biasanya menyanyi gitu loh. Jadi aku berpikiran kayaknya memang novel Nawila ini memang diambil dari kisah sedikit banyak, nggak semuanya mungkin, dari kisah hidup Ibu Reda Gaudiamo sendiri. Terus juga waktu aku cari-cari bukunya Ibu Reda Gaudiamo lainnya selain Nawila, yang aku temukan di Goodreads itu ada beberapa sebenarnya, tapi kebanyakan dari buku-buku itu genrenya sama sih, kayak menceritakan kisah-kisah anak-anak gitu loh. Jadi novelnya ya sejenis seperti Nawila. Terus waktu aku cari di Ipusnas, aku nemu satu buku dari Ibu Reda Gaudiamo, dan itu satu-satunya yang ada di Ipusnas, yang judulnya Kamu, Kami, dan Aku gitu loh, kalau nggak salah. Kalau aku nggak lupa, aku taruh di antara sini, kalau nggak sini covernya. Aku harus bikin review terakhir dari Nawila dan Rumah Dalam Gang, atau Nawila nomor 2 itu harus sekarang, karena nanti rencananya sore itu aku upload. Ya harusnya sih, tapi nggak tahu ya apakah nanti cukup waktu atau tidak. Jadi untuk Nawila dan Rumah Dalam Gang itu aku udah selesai baca, dan bukunya pun juga udah aku kembalikan ke Perpus Bung Karno. Jadi aku kembalikan, dan waktu aku kembalikan itu aku belum bikin review terakhirnya. Jadi kali ini aku bikin review terakhirnya itu tanpa bukunya. Nggak apa-apa, karena kalian juga udah ngelihat covernya itu di bagian-bagian awal video. Jadi untuk Nawila yang nomor 2 atau Nawila dan Rumah Dalam Gang, untuk yang ini seperti yang aku bahas sebelumnya, untuk Nawila yang kedua dibandingkan dengan Nawila yang pertama,
kisah Nawila di nomor 2 ini sedikit lebih kompleks. Kalau yang pertama itu kan Nawila lebih sering menceritakan kisah hidupnya, menceritakan tentang kesehariannya yang sedang bermain bersama teman, atau sedang ada acara di rumah tetangga, atau ketika dia itu sedang berkomunikasi dengan ayah, ibu, dan juga kayak pengasuhnya di rumah. Sedangkan kalau untuk Nawila yang nomor 2 ini lebih banyak menceritakan kisah Nawila ketika dia itu mulai berinteraksi dan belajar tentang hal-hal yang ada di luar rumahnya, seperti ketika Nawila ada di sekolah. Karena yang di bagian nomor 2 ini Nawila sudah sekolah di sekolah TK Juwita. Di sekolah ini dia mulai berinteraksi dengan orang-orang yang baru dia kenali, seperti teman-teman sekelasnya. Dan teman-teman sekelasnya ini juga membuat Nawila ini kayak belajar gitu loh tentang banyak hal. Seperti ada temannya yang temannya itu ternyata adalah seorang anak yang gagap, dan Nawila itu pada awalnya kaget karena temannya ini ketika dia berbicara itu nggak lancar gitu loh. Terus akhirnya diberi pengertian oleh gurunya bahwa memang cara bicaranya seperti itu dan perlu belajar, temannya perlu belajar untuk bicara lagi, tidak dengan cara dipaksa seperti yang Nawila inginkan. Terus juga ada temannya yang kembar, dan dia itu baru tahu bahwa ada anak yang kembar dan apa itu artinya kembar. Terus Nawila itu juga belajar memahami bahwa dirinya itu cukup berbeda, sedikit berbeda dari temannya, karena Nawila itu adalah seorang anak yang kidal dan dia itu tidak bisa memaksakan diri untuk sama seperti teman-temannya yang menulis dengan tangan kanan. Terus dia itu juga belajar bahwa ada orang-orang lain di luar sana yang berbeda dari dirinya. Kalau dirinya kan setengah half Chinese, jadi penampilannya itu ya matanya sipit, terus rambutnya kaku berwarna hitam, terus dia agak sedikit pesek. Terus ketika itu ada tetangga barunya itu adalah keturunan India, dan Nawila itu baru tahu wujud dari keturunan India itu seperti apa, yang berhidung mancung, terus juga penampilannya yang sedikit berbeda, kayak pakai apa ya, yang kayak ada tanda merah di jidat gitu, terus bajunya seperti ini, oh berarti ini orang India. Terus Nawila juga pernah diajak oleh orang tuanya melihat sebuah sirkus yang cukup besar di Surabaya waktu itu, yang pemain-pemainnya adalah orang-orang dari luar negeri, kalau nggak salah, aku nggak tahu, pokoknya dari Eropa. Dan Nawila juga baru tahu bahwa orang-orang Eropa itu wujudnya berkulit putih, berhidung mancung seperti itu. Dan Nawila itu kayak belajar memahami bahwa ada banyak hal yang berbeda gitu loh dari dirinya. Terus juga di bagian akhir cerita Nawila juga belajar untuk belajar untuk memahami apa artinya perpisahan, karena waktu di bagian akhir cerita itu ada kisah di mana Nawila itu akhirnya pindah, yang awalnya dia itu menetap di Surabaya, dia itu akhirnya pindah ke Jakarta karena ayahnya atau Pak dia menyebutnya itu pindah ke Jakarta, dan dia itu belajar belajar apa artinya perpisahan, belajar apa artinya pindah, dan dia juga belajar untuk menyesuaikan diri dengan tempat yang baru, yang benar-benar baru, yaitu di kota Jakarta, di mana orang-orangnya itu cara berkomunikasinya berbeda, cara berinteraksi berbeda, temannya berbeda karena dia tidak bisa mengajak teman-temannya dari Surabaya. Jadi seperti itu. Jadi untuk Nawila nomor 2 ini lebih kompleks, sedikit lebih kompleks. Kalau yang pertama itu kan Nawila lebih sering berkomunikasi dengan orang-orang yang dia sudah tahu dari lahir. Kalau yang kedua ini Nawila perlahan-lahan belajar untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang di luar rumahnya, meskipun memang dia masih sering berinteraksi dengan orang-orang rumah. Terus sampai di bagian akhir itu ketika Nawila mulai pindah ke Jakarta, di mana segala halnya itu baru. Jadi prediksiku untuk Nawila yang nomor 3 itu akan jadi cerita yang lebih berwarna lagi, karena Nawila harus bisa beradaptasi dengan tempat yang baru, dengan seluruh orang yang baru. Prediksiku untuk Nawila yang nomor 3, dan itu bukunya pun juga udah aku pinjem karena memang aku cukup penasaran dan cukup suka sama ceritanya. Terus untuk ceritanya sendiri yang aku rasakan ketika aku membaca Nawila nomor 1 dan 2, yang 3 masih mau aku baca, Ibu Reda Gaudiamo atau si penulis ini benar-benar bisa menuliskan cerita yang perspektifnya itu dari anak kecil, dengan cara pandang dan cara berkomunikasi yang benar-benar serasa seperti anak kecil banget. Kan ada beberapa orang yang pengen yang
apa ya, mungkin ada beberapa penulis yang ingin menuliskan kisah tentang anak kecil, cuman rasa anak kecilnya itu nggak terlalu dapat. Sedangkan untuk Nawila ini bener-bener rasa kalau kita masuk ke dalam diri anak kecil dan berkomunikasi dan cara melihat dunia seperti anak kecil itu benar-benar terasa banget di novel Nawila. Jadi sekian ya reviewku tentang novel Nawila Rumah Dalam Gang, yang aku masih suka, tetap suka seperti Nawila yang pertama, cuman yang ini sedikit lebih besar, sedikit lebih kompleks daripada Nawila yang pertama, dan agak ada bagian sedih sih di sini. Kalau yang novel yang pertama itu aku nggak ngerasa sedihnya, kalau yang di sini aku agak merasa cukup sedih ketika di bagian Nawila ini mengucapkan salam perpisahan ke orang-orang yang ada di sekitarnya karena dia mau pindah, terutama ke Mbok atau pengasuhnya Nawila yang udah mengasuh Nawila dari bayi. Ketika mengucapkan salam perpisahan dengan Mbok ini, aku jadi kayak mengingat masa laluku, karena dulu aku juga pernah mengalami hal itu. Aku dulu kecil lahir sampai TK itu di Bondowoso, dan aku punya seorang nenek, udah pernah aku ceritakan di beberapa video yang lalu. Seorang nenek yang nggak ada hubungan darahnya sama sekali denganku, tapi aku begitu merasa dekat sama nenek itu. Dan aku waktu kecil itu juga berpikiran bahwa kalau aku pindah, aku juga bisa bawa nenekku gitu loh, bisa membawa orang-orang di sekitarku pindah. Tapi ternyata tidak bisa. Ternyata nenek punya kehidupan yang lain selain bersama dengan diriku, seperti Nawila yang dia itu sebenarnya pengen ngajak Mbok untuk pindah ke Jakarta, tapi ternyata si Mboknya Nawila itu dia punya kehidupan lain bersama keluarganya. Jadi aku kayak melihat, ketika aku membaca Nawila itu, aku beberapa kali melihat bahwa Nawila itu mengalami beberapa hal yang mirip denganku. Jadi seperti itu sih untuk reviewku tentang novel Nawila. Dan ini aku setelah ini bakalan langsung lanjut untuk membaca novel Nawila nomor 3. Jadi sekian review dariku, semoga kalian betah nonton sampai akhir, dan terima kasih karena kalian masih mau nonton, masih ada beberapa yang kasih masukan, ada beberapa yang menunggu-nunggu videoku untuk upload. Jadi sekian dariku, see you next time, goodbye.